Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas tentang jumlah ismiyah diawali oleh dhamir munfasil pola ketiga, yakni dhamir plus harful jar atau dzaraf makan. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, mari kita review terlebih dahulu materi yang sudah kita pelajari tentang jumlah ismiyah. Apa itu jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah adalah setiap kalimat atau al-jumlah yang diawali oleh kata benda atau isim. Semua kalimat yang diawali oleh kata benda atau isim disebut dengan jumlah ismiyah. Rumusnya adalah mubtada bertemu dengan khobar. Contohnya, huwa fil baiti, dia satu laki-laki di dalam rumah. Huwa sebagai mubtada dan fil baiti sebagai khobar, yakni menerangkan mubtada. Fil baiti menerangkan huwa. Rumusan jumlah ismiyah ada 3 pola. Pola 1 adalah isim plus isim. Pola 2 isim plus fi'il, dan pola 3 isim plus harf, yakni harful jar atau dzaraf makan. Ingat, lafadz-lafadz yang mengawali jumlah ismiyah ada 6 macam. Yang pertama adalah dhamir munfasil atau kata ganti nama orang. Kedua, isim isyarah atau kata penunjuk. Ketiga adalah isim alam, kata benda tertentu. Keempat, al-mu'arraf bi'al, isim yang diberi alif lam. Yang kelima, isim mausul. Dan yang keenam adalah ma'udhifa ila ahadil mu'arraf, yakni isim yang disandarkan kepada salah satu isim dari 5 isim di atas. Mari kita review dhamir munfasil atau kata ganti nama orang dari huwa sampai nahnu. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Selanjutnya kita ingat sama-sama tentang macam-macam huruf jar dan dzaraf makan. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Wahid isnani salasah, min ila an ala fi bikali, amama di depan, wara'a di belakang, tahta di bawah, fauqa di atas, janiba di samping, haula di sekitar, baina di antara, kita semua. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan inti jumlah ismiyah diawali oleh dhamir munfasil pola ketiga, yakni isim plus harf. Dhamir munfasil bertemu dengan huruf jar atau dzaraf makan. Perhatikan contoh berikut. Huwa fil masjidi, huwa fil masjidi, dia satu laki-laki di dalam masjid. Huwa sebagai mubtada, fil masjidi sebagai khobar. Huwa adalah dhamir munfasil fil masjidi, ini adalah khobar, yakni huruf jar dan majrurnya. Jika dikembangkan, kalimatnya menjadi huwa fil masjidi al-kabiri, dia satu laki-laki di dalam masjid yang besar, ya. Jadi tambahan keterangannya atau tambahan keterangan sifatnya bisa kita masukkan sesuai dengan keinginan kita. Misalnya huwa fil masjidi al-masyhuri, dia di dalam masjid yang terkenal, atau huwa fil masjidi al-ba'idi, dia di dalam masjid yang jauh. Jadi boleh kita tambah keterangan sifat sesuai keinginan kita. Yang penting intinya sifat mengikuti yang disifati. Contoh berikutnya adalah menggunakan dhamir munfasil perempuan.
Hiya fil masjidi. Dia satu perempuan di dalam masjid. Ini adalah jumlah ismiyah diawali oleh dhamir munfasil pola ketiga, yakni dhamir bertemu dengan harf atau harful jar. Jika ditambah keterangan sifat, hiya fil masjidi al-kabiri. Dia satu perempuan di dalam masjid yang besar. Bisa difahami ya bagaimana bentuk kalimat jumlah ismiyah diawali oleh dhamir munfasil pola ketiga, yakni dhamir bertemu dengan huruf jar atau dzaraf makan. Nah, sekarang kita masuk ke contoh sederhana secara lengkap dari dhamir huwa sampai nahnu. Kalimat awalnya huwa fil masjidi. Dia satu laki-laki di dalam masjid, ya. Dhamirnya adalah huwa. Nah, huwa fil masjidi al-kabiri. Nah, jika dhamirnya huma maka menjadi huma fil masjidi al-kabiri. Nah, huruf jar dan majrurnya tidak berubah atau tidak berpengaruh. Dia dua laki-laki di dalam masjid yang besar. Jika banyak laki-laki, hum fil masjidi al-kabiri. Mereka beberapa laki-laki di dalam masjid yang besar. Jadi yang berubah hanya dhamirnya saja. Nah, keterangan khobarnya tidak berubah, ya. Jika perempuan, hiya fil masjidi al-kabiri. Dua perempuan, huma fil masjidi al-kabiri. Banyak perempuan, hunna fil masjidi al-kabiri. Sekarang dhamirnya adalah mukhatab, kamu atau orang yang diajak bicara. Anta fil masjidi al-kabiri. Kamu satu laki-laki di dalam masjid yang besar. Jika kamu dua laki-laki, antuma fil masjidi al-kabiri. Banyak laki-laki, antum fil masjidi al-kabiri. Perempuan, anti fil masjidi al-kabiri. Kamu dua perempuan, antuma fil masjidi al-kabiri. Kamu banyak perempuan, antunna fil masjidi al-kabiri. Sekarang dhamirnya kita ganti dengan ana dan nahnu. Ana dan nahnu bisa dipakai untuk laki-laki dan perempuan. Misalnya, ana fil masjidi al-kabiri. Perempuannya sama, ana fil masjidi al-kabiri. Saya di dalam masjid yang besar. Sedangkan nahnu kalimatnya nahnu fil masjidi al-kabiri. Kami di dalam masjid yang besar. Nah, nahnu bisa dipakai untuk dua banyak laki-laki atau dua dan banyak perempuan. Bisa difahami ya bagaimana jumlah ismiyah diawali dhamir munfasil bertemu dengan huruf jar atau dzaraf makan atau jumlah ismiyah pola ketiga. Nah, sekarang kita ganti dengan contoh sederhana menggunakan kalimat atau kosakata yang lain. Misalnya huruf jarnya kita ganti dengan min, ya. Huwa minal madrasati. Dia satu laki-laki dari sekolah. Nah, kita kembangkan kalimatnya dengan menambah keterangan sifat huwa minal madrasati al-masyhurati. Dia dari sekolah yang terkenal. Ingat sifat mengikuti yang disifati. Huwa minal madrasati al-masyhurati. Jika dia dua laki-laki, huma minal madrasati al-masyhurati. Jika banyak laki-laki, hum minal madrasati al-masyhurati. Jika dia satu perempuan, hiya minal madrasati al-masyhurati. Dua perempuan, huma minal madrasati al-masyhurati. Jika banyak perempuan, hunna minal madrasati al-masyhurati. Sekarang dhamirnya kita ganti mukhatab, kamu laki-laki dan perempuan. Anta minal madrasati al-masyhurati. Kamu dua laki-laki. Antuma minal madrasati al-masyhurati. Kamu atau kalian banyak laki-laki. Antum minal madrasati al-masyhurati. Perempuan satu,
anti minal madrasati al-masyhurati. Dua perempuan, antuma minal madrasati al-masyhurati. Banyak, antunna minal madrasati al-masyhurati. Sekarang domirnya kita ganti mutakalim atau yang berbicara. Ana minal madrasati al-masyhurati. Kalau nahnu minal madrasati al-masyhurati. Bisa difahami ya bagaimana pengembangan kalimatnya dari dhamir huwa sampai nahnu. Nah, sekarang kita masuk ke gambaran umum secara lengkap. Jumlah ismiyah diawali dhamir munfasil pola ketiga dari huwa sampai nahnu. Nah, contoh bakunya seperti ini. Huwa fil masjidi. Dhamir huma fil masjidi. Dhamir hum fil masjidi. Dhamir hiya fil masjidi. Huma fil masjidi. Hunna fil masjidi, dan seterusnya sampai nahnu fil masjidi. Jadi khobarnya tidak berubah, yang berubah adalah dhamirnya saja. Nah, jika dikembangkan ditambah dengan kata sifat masjidnya yang besar. Huwa fil masjidi al-kabiri. Huma fil masjidi al-kabiri. Hum fil masjidi al-kabiri, dan seterusnya sampai nahnu fil masjidi al-kabiri. Yang berubah hanya dhamirnya saja atau kata ganti nama orangnya. Bisa difahami ya bagaimana pembentukan kalimat jumlah ismiyah diawali dhamir munfasil pola ketiga. Sekarang kita masuk ke insya pasif. Tugasnya adalah terjemahkan kalimat berikut ke dalam bahasa Arab dengan mengacu pada rumus dengan memperhatikan muzakkar dan muannasnya. Kalimat pertama, dia satu laki-laki di dalam rumah. Kedua, kamu satu perempuan di depan kantor. Ketiga, dia dua laki-laki di samping kelas. 4. Saya satu perempuan di dalam masjid. 5. Mereka banyak laki-laki di samping taman. Terjemahkan kelima kalimat tersebut ke dalam bahasa Arab. Silakan di-pause dan selamat mencoba. Tugas berikutnya sama, yakni terjemahkan kalimat berikut ke dalam bahasa Arab. Bedanya kali ini kita tambah dengan keterangan sifat. Kalimat yang pertama, dia satu laki-laki di dalam rumah yang besar. Kedua, kamu satu perempuan di depan kantor yang indah. Ketiga, dia dua laki-laki di samping kelas yang bersih. Keempat, saya satu perempuan di dalam masjid yang terkenal. Kelima, mereka banyak laki-laki di samping taman yang luas. Silakan terjemahkan kelima kalimat tersebut ke dalam bahasa Arab. Silakan di-pause dan selamat mencoba. Jika sudah, sekarang kita masuk ke uji pemahaman. Pilihlah jawaban alif, ba, jim, atau dal yang paling tepat. Soal pertama, dia satu laki-laki di belakang rumah. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi alif, huwa fil baiti. Ba, huwa amamal baiti. Jim, huwa wara'al baiti. Dal, hiya janibal baiti. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal kedua, dia satu perempuan di atas lantai yang bersih. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi alif, huwa 'alal bilati an-nadhifi. Ba, hiya 'alal bilati an-nadhifi. Jim, huma 'alal bilati an-nadhifi. Dal, hunna 'alal bilati an-nadhifi. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ketiga, hiya 'alal kursiyyi al-kabiri. Kata sifat dari kalimat berikut adalah alif, hiya, ba, al-kabiri, jim, 'ala, dal, al-kursiyyi. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal keempat, hiya minal madrasati. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi
Alif, dia satu laki-laki dari masjid. Ba, dia satu perempuan dari sekolah. Jim, kamu satu laki-laki ke masjid. Dal, saya satu perempuan ke sekolah. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal kelima, kalimat berikut manakah yang termasuk jumlah ismiyah pola ketiga? Alif, huwa muslimun. Ba, huwa tajirun. Jim, huwa dakhala. Dal, huwa fil funduqi. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal keenam, kalimat berikut manakah yang termasuk jumlah ismiyah pola 3? Alif, hiya muslimatun. Ba, hiya zahabat. Jim, hiya janibal baiti. Dal, hiya mudarrisatun. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Tujuh, dia satu laki-laki di dalam pasar yang besar. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi alif, huwa fisuqi al-kabiri. Ba, hiya fisuqi al-ba'idi. Jim, huma fisuqi an-nadhifi. Dal, hunna fisuqi al-kabiri. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ke-8, dia satu perempuan di samping taman yang indah. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi alif, hiya fil hadiqati al-wasi'ati. Ba, hiya amamal hadiqati al-jamilati. Jim, hiya janibal hadiqati al-jamilati. Dal, hiya wara al-hadiqati al-wasi'ati. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ke-9, saya satu perempuan di masjid yang terkenal. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi alif, ana fil masjidi al-masyhuri. Ba, antum fil masjidi al-ba'idi. Jim, anti fil masjidi al-jamili. Dal, nahnu fil masjidi al-kabiri. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ke-10, huwa fil maidani al-wasi'i. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi alif, dia satu laki-laki di lapangan yang besar. Ba, dia satu perempuan di lapangan yang luas. Jim, dia satu laki-laki di lapangan yang besar. Dal, dia satu laki-laki di lapangan yang luas. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.